Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Asrori. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kedua mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Nah, pelajaran kedua tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, anak-anak, jika kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat, kemudian macam-macam hari kiamat dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang hari kiamat. Nah, kita akan melanjutkan part kedua atau bagian kedua dari pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa dulu. Nah, kita berdoa bersama ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah tanda-tanda hari akhir. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama anak-anak, yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Nah, ulama ini artinya orang yang berilmu. Nah, ulama muslim yang wafat, jadi banyaknya ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz atau syekh-syekh yang wafat. Nah, wafatnya mereka itu bersama dengan ditariknya ilmu-ilmu mereka. Nah, jadi mereka wafat bersama ilmu-ilmu mereka. Nah, yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, orang lebih fokus menuntut ilmu-ilmu dunia. Nah, tapi meninggalkan ilmu-ilmu agama. Nah, harusnya keduanya dipelajari secara seimbang. Nah, itu yang baik. Kemudian yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda dari hari kiamat yang semakin dekat. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kemudian yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun rasul. Nah, anak-anak, itu tadi salah 7 di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat yang Allah berikan, yang Allah informasikan kepada kita di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak amati lingkungan di sekitar anak-anak. Apakah ketujuh tanda ini sudah mulai muncul? Nah, silakan dijawab masing-masing di dalam hatinya sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang hikmah mempercayai hari akhir. Nah, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Nah, anak-anak, hikmah ini adalah kebaikan yang bisa kita ambil dari pengertian dari makna hari kiamat dan tanda-tandanya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus memang kita miliki, yaitu keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Nah, karena kita sudah meyakini dan tahu tentang kepastian datangnya hari kiamat, nah kita harus berbuat amal kebaikan.
agar pada hari kiamat kita mendapat balasan berupa kebaikan juga. Nah, kemudian yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang ataupun narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Nah, hikmah dari datangnya hari kiamat adalah kita mengerjakan seluruh perintah Allah. Selain itu, kita juga harus menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini anak-anak harus punya sikap-sikap ini nih. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, dalam melakukan pekerjaan. Kalau anak-anak pekerjaannya sekarang sebagai siswa, sebagai pelajar. Nah, otomatis pekerjaan utamanya adalah belajar. Nah, dalam belajar anak-anak juga harus jujur, harus disiplin, dan harus bertanggung jawab. Ingat ya. Kemudian yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Nah, ini menjaga lingkungan juga penting. Nah, karena kita manusia itu memiliki dua tugas. Yang pertama adalah Abdullah atau hamba Allah. Yang kedua adalah Khalifatullah atau Khalifah Allah atau wakil Allah kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita ini wakil Allah di muka bumi. Tugasnya adalah merawat bumi ini, merawat lingkungan agar lestari. Nah, kemudian yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan salat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, ini anak-anak, salat 5 waktu tidak boleh ditunda. Ketika anak-anak mendengarkan azan, langsung ambil wudhu, langsung salat. Nah, kemudian mengerjakan PR. Kalau ada PR dari bapak ibu guru, langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Nah, tidak baik menunda-nunda pekerjaan dan sebagainya. Kemudian selain itu kita lihat lagi peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir ataupun nama lain hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah atau alam kubur, yaitu masa waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Nah, jadi ketika kita meninggal dan kita sudah masuk di alam kubur, kemudian dari waktu itu, ketika dari waktu tersebut sampai datangnya hari kiamat, nah itu disebut Yaumul Barzah atau alam kubur. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, yaitu masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nah, itu namanya Yaumul Ba'ats, hari dimana kita dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab. Nah, dihisab itu artinya dihitung amal kebaikan dan keburukannya, dihitung. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan. Nah, ini kalau tadi di Yaumul Mahsyar sudah dikumpulkan, di Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan ini diperhitungkan. Nah, diperhitungkan kemudian ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Nah, jadi banyak mana nih antara kebaikan dan keburukannya. Jadi Yaumul Hisab dihitung, kemudian Yaumul Mizan ditimbang, banyak yang mana, yang baik atau yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan kepada manusia. Nah, setelah dihitung kemudian ditimbang, yang terakhir adalah diputuskan. Ini banyak yang mana amalnya? Banyak yang baik, berarti dia mendapatkan balasan kebaikan ataupun surga. Kalau banyak yang buruk, nah berarti dia mendapatkan balasan keburukan juga. Nah, yaitu harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Kalau dia seorang muslim, ya disucikan dulu. Kalau dia non muslim atau dia kafir, nah dia akan kekal di neraka selamanya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sikap kebiasaan. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi tentang hari kiamat, anak-anak selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat. Nah, agar anak-anak semua dapat selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat ya anak-anak sikapnya. Nah, 3 poin penting: jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Bapak ulangi sekali lagi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, nah ini ada tugas. Ada tugas untuk pelajaran kedua. Nah, ini sekaligus Bapak akan ambil nilai untuk ulangan harian pelajaran kedua. Nah, jadi tugasnya itu yang pertama jelaskan soal arti hari kiamat. Kemudian yang kedua, jelaskan 4 contoh kiamat segera. Yang ketiga, jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Dan yang kelima, jelaskan 4 perbedaan kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, ini sudah Bapak jelaskan semua, baik pada video pembelajaran kali ini ataupun pada video pembelajaran yang pertama tentang hari kiamat juga. Nah, sekian dulu anak-anak. Ya, ini 5 soal ini dituliskan di buku agama Islam. Dituliskan soalnya kemudian dijawab. Ya, 5 soal ingat dikerjakan. Bapak beri waktu 1 minggu dari hari Selasa. Ya, jadi hari Selasa tanggal 18 Agustus Bapak berikan tugas ini. Anak-anak mengumpulkannya hari Selasa tanggal 25 Agustus. Seperti itu ya anak-anak. Jika ada pertanyaan seputar video pembelajaran, seputar pembelajaran kita maupun seputar tugas, dapat ditanyakan di kolom komentar atau langsung menghubungi Pak Asrori. Nah, baik. Cukup sekian materi hari ini. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.